Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Menyembahmu di sini.
cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku ajaib perbuatanmu di hidup kami. Oh, na, 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 na. Kami sembah Engkau. Oh, kami tidak takut sebab Engkau bersama kami, Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, kami menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh ajaib, Kau mulia. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Raja
batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana hanya bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sembah, Kau layak Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita berlimpah untuk disatukan dalam persekutuan yang indah di Per Every Morning with Sema. Dan pagi hari ini Anda bersama dengan kita Ibu Rita Wahyu yang akan membagikan renungan. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Kami persilahkan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan kami boleh menyapamu kembali. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan pada kami hari ini. Dan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengar firman-Mu. Beshem ha'af, fehaben, firuah hakodes, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Reality show menampilkan diri kita. Dalam diri manusia ada hati nurani yang disebut dalam bahasa Ibrani Yetzer Hatov, dorongan berbuat baik. Dalam filsafat Yahudi, seorang bayi sejak ia dilahirkan, ia telah memiliki Yetzer Hara, dorongan berbuat tidak baik, dan Yetzer Hatov, dorongan berbuat baik atau moral conscience atau hati nurani. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, di situ kita sedang abai terhadap hati nurani, Yetzer Hatov. Hati nurani adalah reserve yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga sejahat-jahatnya manusia, dia masih memiliki
kesadaran berbuat baik. Hitam putihnya kehidupan manusia, bagaimanapun, manusia sebenarnya masih punya hati nurani yang tulus, setia, seperti merpati. Reality show menampilkan diri kita yang dapat dilihat orang lain. Baik yang Anda pamerkan di kehidupan sehari-hari, di Facebook, di TikTok, Instagram, atau YouTube. Banyak artis, selebgram, YouTuber sebagai influencer mengemas cerita hidupnya secara terbuka dan subscribernya banyak, menjadi TikToker, menjadi YouTuber. Dari cerita hidup influencer ini adalah figur yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan pembelian orang lain. Maka banyak di antara mereka membuka jasa endorse dan menjadi sarana marketing macam-macam produk. Ada reality show menampilkan diri secara jujur terbuka. Ada juga sih yang hanya gimmick saja. Ada istilah flexing. Sederhananya flexing itu berarti pamer. Orang yang gemar flexing biasanya menampilkan barang mewah, isi saldo di rekeningnya, uang bertumpuk-tumpuk, pakaian mahal, makanan kelas bintang 5, jet pribadi, naik pesawat bisnis atau first class. Saya sering melihat di IG para pester-pester, pengkhotbah yang lagi naik daun. Suka juga foto-foto di kabin bisnis kelasnya. Ya nggak dilarang sih. Itu menandakan bahwa dia sudah naik kelas. Mobil barunya difotoin. Liburan ke luar negeri. Tas mewah, mobil mewah, dan sederet barang mahal lainnya. Tapi flexing juga nggak melulu soal kekayaan. Bisa juga berupa prestasi, pencapaian, keberhasilan, bahkan relasi romantika dalam pernikahannya. Semuanya menjadi reality show. Amsal 16:18 mengingatkan kepada kita, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Livne shefer gaon, velivne kishalon kova ruah. Ada reality show yang betulan terjadi dari Kristen preman. Saya pakai istilah Kristen karena itu panggilan saya sewaktu saya sekolah di SD negeri. Karena saya minoritas di situ. Saya dipanggil Kristen, kafir. Jadi istilah Kristen ini sebenarnya agaknya suatu olok-olok. Tapi tampaknya dalam beberapa kasus dan konteks, istilah Kristen nampaknya memang cocok dikenakan kepada orang-orang Kristen yang sudah kehilangan jati dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus yang penuh kasih karunia. Waktu ada aksi-aksi terorisme, bom bunuh diri, dan ketika orang nunjuk-nunjuk agamanya, lalu mereka berapologi. Mereka tuh bukan bagian dari agama kami. Agama kami damai. Ya, semua agama mengajarkan akhlak baik, standar moral baik. Dan akhir-akhir ini ada 2 reality show besar di negeri ini. Kisah Romeo and Juliet milenial. Reality show kisah cinta Sambo dan Ibu Bisi, korbannya Joshua. Disambung dengan reality show versi arek nom, versi remaja, kisah cinta Mario dan Agnes, korbannya David. Orang-orang kepo, googling deh, agamanya apa? Agamanya apa? Ya ampun, ini kan urusan pribadi. Gak ada hubungannya dengan agama.
kita pun berapologi demikian. Tapi nggak bisa dibendung. Bagaimanapun mereka pasti kepo. Patut menjadi renungan bagi kita. Setelah kasus Freddy Sambo yang Kristen, menyusul viral kasus Mario putra Rafael Tri Sambodo, di mana anaknya Mario, Kristen Katolik, menganiaya David, seorang mu'alaf, hingga koma. Dari dua contoh kasus viral itu, kita bertanya, sedemikiankah orang-orang Kristen meninggalkan kasih? Rafael Tri Sambodo adalah pejabat di Dirjen Pajak. Menjadi sorotan karena kekayaannya fantastis, sehingga dicurigai diperolehnya secara tidak wajar. Iya sih, kelakuan mereka nggak ada hubungannya dengan agama. Jangan bawa ranah ini ke dalam ranah agama dong. Tapi bukankah kita yang Kristen ini adalah minoritas di negeri ini? Masih banyak di negeri ini orang kepo. Agamamu apa? Agamamu apa? Agama dia apa? Jadi bayangkan jika yang minoritas ini menjadi pejabat di suatu departemen yang bergengsi, maka tentu mereka seharusnya menjadi garam dunia dan terang dunia yang menggarami orang di sekitarnya. Dan mereka seharusnya menjadi duta-duta besar kerajaan Allah di muka bumi ini. Namun, reality show yang ditampilkan apa? Korup, bengis, hedon, angkuh. Inilah reality show. Terhadap hal ini, Alkitab memberikan nasihat. Mazmur 10 ayat 2. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Bega afat rasya yidlak ani. Yitafesu bimsimot zu kasyabu. Praktik flexing menunjukkan upaya pemasaran diri sendiri yang didasari oleh kebutuhan akan perhatian dan pengakuan dari pihak lain. Pamer menjadi salah satu bentuk pelarian dari kegundahan dan kekosongan jiwa seseorang. Mario flexing dengan mobil-mobil mewahnya dan mogenya, karena memang nggak ada prestasi lain yang dapat dia tampilkan. Dia punya itu doang. Dalam psikologi Yunani klasik, penulis Francis Fukuyama menyatakan bahwa salah satu unsur jiwa manusia adalah thumos, yaitu kebutuhan untuk diakui orang lain. Di luar keinginan untuk diakui derajatnya setara dengan yang lainnya, epitumia, dan keinginan diakui lebih hebat atau di atas orang yang lain, megalotumia, memiliki hasrat agar eksistensi dan kesetaraannya diakui lebih tinggi di antara orang-orang lainnya. Itulah sebabnya Mario ketika ngebukin David sampai koma, Mario minta temennya Shane dan juga mungkin pacarnya sendiri itu untuk merekamnya. Sehingga video itu merupakan trofi bagi dirinya. Dan konon pacarnya Agnes juga ikut selfie dengan background David yang telah terkapar, tak bergerak.
Pencapaian itu dianggap sebagai trofi bagi mereka. Wow, betapa bobroknya generasi muda Kristen kita hari ini. Di YouTube, apologet Kristen saling bertikai. Ini adalah contoh orang-orang Kristen yang gak suka damai. Pertikaian antara orang Kristen sendiri yang suka berperang. Tahun lalu ada topik viral. Seorang ketua sinode terbesar di negeri ini ngatai YouTuber Kristen sebagai preman rohani. Jadi deh, semua yang dikatai preman rohani itu kemudian ada klarifikasi dari Pak Ketua Sinode. Jadi reality show yang bagaimana yang ditampilkan? Apapun itu, orang-orang Kristen hari ini banyak yang telah kehilangan kasih. Kasih yang seharusnya menjadi tanda bagi murid-murid Kristus sudah ditinggalkan. Orang-orang sudah ganti agamanya. Lihat di samping sini, nanti aku lihat. Tuh, predik. Biarin kayak gitu aja. Orang-orang sudah ganti agamanya. Agamanya adalah style, fashion, merek mobil, moge, tas made in Paris. Jemaat disuruh bayar persepuluhan, lalu ibu gembala dandanannya seperti boneka Barbie. Pakai tas mahal. Itulah kelakuan sebagian pester-pester zaman now dalam reality show mereka. Sekarang ini krisis mulai sungguh-sungguh mengancam hidup manusia. Terus berlangsung proses pengikisan nilai-nilai terdalam dari cinta kasih dari kehidupan orang-orang Kristen. Karena proses flexing, pamer, hedonisme, konsumerisme, nafsu akan uang dan kekuasaan, dan kurangnya respect terhadap hidup serta semua jenis materialisme. Dampak pengikisan nilai-nilai ini akan memunculkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah moralitas seperti kekerasan, pelecehan, pertikaian, konflik, permusuhan seperti kisah 2 Romeo Juliet milenial baru-baru ini. Maka keluarga menjadi tempat penanaman persemaian kasih, persaudaraan, toleransi, nilai-nilai Kristiani. Dari sini orang tua semuanya diharapkan untuk melakukan secara optimal dalam pembentukan karakter pada diri anak-anaknya sejak dini. Konteks Indonesia itu sangat plural. Dari suku, ras, agama, dan budaya. Dapat menimbulkan pergesekan secara sosial dan dapat juga terjadi pergesekan yang berujung konflik dan menimbulkan kekerasan. Karakter kasih Kristus harus menjadi solusi bagi konteks masyarakat yang majemuk dalam banyak perbedaan dan keragaman ini. Walaupun banyak orang memahami agama itu sumber kedamaian, tapi sering juga gara-gara agama menimbulkan gesekan-gesekan. Para orang tua Kristen berusahalah membentuk anak-anak yang berkarakter Kristen dan memiliki kualitas nilai-nilai rohani. Mari melaksanakan reality show kita dengan memberikan berkat jangan kutuk. Dan itulah reality show kita. Di rumah kita,
orang-orang bisa mengenal siapa kita sebenarnya. Para asisten rumah tangga, sopir, dan pegawai bisa mengenal pribadi seseorang yang sebenarnya lebih daripada orang lain. Setiap rumah tangga mempunyai ceritanya sendiri dan problemanya masing-masing. Tak pernah ada rumah tangga yang bebas dari konflik dan masalah. Kita bisa menjadi pribadi yang dicintai, disayangi, dihormati di rumah, ataukah pribadi yang ditakuti karena kita menjadi sosok penindas di rumah kita sendiri. Disitulah letak pemilihan kita. Apakah kita ingin mengotori rumah kita sendiri atau menjaganya tetap bersih? Anda mau bikin reality show yang indah dan damai? Atau reality show yang horor? Mulailah dari rumahmu. Rumah yang cantik, indah belum tentu bersih. Betapa banyak kita perhitungan banget soal makanan di rumah. Bengis dengan ART. Apakah mungkin ada banyak orang yang berderma di luar, tapi melupakan pegawai di tempatnya sendiri? Jika seorang pengkhotbah fasih bicara mengenai pemuritan jiwa dan mencari jiwa, dia akan mudah dikoreksi dengan hal yang sederhana saja. Misalnya, apakah asisten rumah tangga mereka, sopir mereka sendiri sudah dimuridkan dan sudah diperkenalkan kepada Tuhan Yesus ataukah belum? Jika kita mengukur orang lain, pada saat yang sama orang lain pun akan mengukur dengan ukuran yang sama pada diri kita. Berapa banyak dari kita ini bisa bicara manis di luaran, tetapi tak bisa ramah ketika di rumah sendiri, senang mengancam, menakut-nakuti orang, dan memuaskan hasratnya untuk dihormati. Ada reality show yang dicatat di Alkitab yang membuat Tuhan Yesus terpesona. Di Alkitab ada sikap baik dari seorang majikan yang dicatat dalam Matius 8 ayat 5-13. Perwira Kapernaum memohonkan keselamatan jiwa kepada Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang dimana dia mengatakan, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi apa yang dijawab oleh perwira itu, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Setelah mendengar itu, heranlah Tuhan Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Lihat, aku belum pernah mendengar hal ini. Sesungguhnya aku berkata kepada, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara seorang pun di antara orang Israel." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Dalam peristiwa ini kita dapat melihat Tuhan Yesus berkenan menerima permohonan orang-orang non-Yahudi yang sungguh humble berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Ketika perwira itu berkata, "Aku nggak layak." Bayangkan, seorang berpangkat kala itu, dia seorang non-Yahudi dan mungkin bukan seorang proselit atau pemeluk agama Yahudi. Perwira itu menganggap dirinya tidak pantas meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya karena dia mengatakan, "Aku sendiri seorang bawahan." Maksudnya apabila perwira ini dapat memberikan perintah kepada anak buahnya, maka tentu saja Yesus Kristus, Raja orang Yahudi itu dengan sepatah
katanya saja akan dapat memberikan kuasa kesembuhan bagi hambanya itu. Jadi perwira Romawi itu yakin bahwa sang raja bangsa Yahudi ini memiliki kuasa kesembuhan yang dari titahnya saja tanpa perlu datang menemui hambanya itu, maka dia akan sembuh. Jadi itulah reality show yang dimana perwira Romawi itu mengasihi pegawai-pegawai di rumahnya. Jadi itulah reality show kita yang dimulai dari rumah kita. Jadi seandainya Anda mengundang handai tolan teman-teman ke rumah Anda, disitulah reality show Anda. Ada banyak orang lupa bahwa asisten rumah tangga adalah bagian dari sebuah rumah. Mereka adalah jiwa, makhluk yang diciptakan Allah, menjadi bagian di pekabaran Injil dan pemuritan. Kepada mereka, banyak di antara kita menitipkan harta kita yang terbesar, yaitu anak-anak kita. Ketika kita sendiri sibuk di kantor seharian. Tapi kita sering lupa untuk berlaku ramah kepada mereka, walaupun mereka telah kita berikan suatu tanggung jawab yang besar untuk mengasuh anak-anak yang kita tinggalkan di rumah. Alkitab menulis beberapa catatan peristiwa di mana keakraban seorang dicerminkan dengan undangan seseorang untuk makan di rumahnya. Contoh, Lazarus bersaudara sering mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Zakius juga demikian. Petobat baru, seorang kepala penjara di Filipi mengundang Rasul Paulus untuk makan di rumahnya, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 34. Lydia juga mengundang sang rasul untuk datang di rumahnya. Banyak sekali orang-orang mengundang sahabatnya ke rumahnya untuk menjadi suatu persekutuan yang indah. Dan di rumah kita adalah lahan koreksi diri kita. Dan koreksi diri bermula dari hati yang sudah meninggalkan topeng. Tuhan Yesus menunggu dengan sabar. Kapan kita mau bersedia dikoreksi? Tuhan Yesus melakukannya dengan kelembutan. Diibaratkan dengan cara jamuan makan malam yang akrab dengan Dia. Seperti yang ditulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, maka aku masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dalam Wahyu 3 ayat 20 ini digambarkan Tuhan Yesus menunggu dibukakan pintu. Tuhan Yesus menyatakan ingin masuk ke dalam pintu hati jemaatnya. Dan disambung dengan kalimat, ia akan makan bersama umatnya jika sudah dibukakan. Kata yang dipakai dalam ayat ini adalah makan malam. Bahasa Yunaninya dipneo. Bukan sarapan, bukan makan siang. Dan makan malam atau dinner ini tentu saja memiliki makna sendiri. Zaman dahulu, zaman sekarang itu sama. Orang akan sarapan dan makan siang dengan waktu yang terbatas. Namun dalam suasana makan malam, terdapat persekutuan yang indah yang lebih lama. Karena kita tidak akan diburu waktu. Karena banyaknya kegiatan di pagi hingga sore harinya. Orang bisa melakukan makan malam dengan waktu yang lebih panjang. Persekutuan inilah yang didambakan Tuhan Yesus kepada kita. Dalam suasana seperti ini, kita bisa lebih memahami Dia dan menikmati Dia. Mari membandingkan Wahyu 3 ayat 20 ini dengan suatu nyanyian cinta yang terindah dari Kidung Agung 5 ayat 2. Aku tertidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku,
merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Betapa Tuhan Yesus, sang mempelai laki-laki kita, kekasih kita, ingin masuk menemui mempelai perempuannya, dan ketika pintu itu telah dibukakan, ada jamuan makan malam yang manis, persekutuan yang indah bersamanya, dengan panji cinta, ahava. Kidung Agung 2 ayat 4. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya atasku adalah cinta. Heviani el beit hayayin, veduglo alai ahava. Ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu rumah kita, respon kita seharusnya, mari Tuhan masuk ke rumahku. Lihatlah isi rumahku dahulu. Koreksi diriku. Sebagai murid Tuhan, marilah kita bercerita kepada dunia tentang kasih Allah yang besar. Bukan dengan arogansi, pamer kemakmuran, flexing, bengis terhadap sesama. Kasih harus menjadi ciri khas dalam reality show kita sehari-hari. Kehidupan kita seperti buku yang terbuka, seperti layar TV. Tampilkanlah kasih secara jujur dan tulus. Persekutuan di rumah ala jemaat mula-mula, makan bersama antara pemimpin dan jemaat, memecah-mecah roti bersama, seperti yang dicatat dalam Kisah pasal 2. Itu sangat indah, dan dari situ kita dapat saling mengoreksi. Seorang tuan rumah yang baik tentu akan menjamu tamu-tamunya dengan baik. Ini tentu dilihat semua anggota keluarga, termasuk para asisten rumah tangga dan sopir. Mereka adalah orang-orang yang paling bisa menilai kita sedang menggunakan topeng atau memang sehari-hari kita itu tulus demikian. Kita bisa bicara hal-hal yang besar di luar rumah, tetapi kesaksian yang hidup di hadapan orang-orang yang dekat dengan kita, di rumah kita sendiri, juga merupakan hal yang sangat penting. Sudahkah Anda memperkenalkan kepada mereka kasih Kristus? Mulailah bercerita tentang kasih Allah yang besar dengan tindakan nyata kasih-Mu. That's your reality show. Amin. Bapak, terima kasih. Pagi ini kembali kami belajar tentang kasih-Mu. Ingatkan kami Tuhan, setiap kali kami melupakannya dan meninggalkannya. Kami percaya Tuhan, Yetzer Hatov, hati nurani yang Kau berikan sebagai reserve adalah cara kami untuk mengingat tentang kasih-Mu. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih pada Ibu Rita yang sudah membagikan renungan. Sungguh memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Baik, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Untuk seluruh Sobat Sema, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi, shalom semua. Di sini beberapa open camp. Selamat pagi untuk Pak Yahya, lalu ada Pak Siswo, kemudian ada Pak Edi, lalu ada Ibu Bella, kemudian ada Pak Jayadi ya, Ibu Ramona, lalu ada Ibu Putri, kemudian ada Bapak Ibu Saudara lainnya ya. Kami juga ingin menyapa setiap jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Santos keluarga, lalu ada Bapak Ibu Arif juga sekeluarga, kemudian ada Bapak Leo Kesek dan Ibu, lalu ada Pak Leonard Jason,
Kemudian ada Bapak Ming dan Ibu Lilis, ada Ibu Eva Sulis keluarga, lalu Bapak Suranta dan Ibu keluarga juga, kemudian Ibu Jasmine dan keluarga, lalu Bapak James Masi dan Ibu keluarga, lalu yang biasa ikut menyaksikan bersama dengan kita ada Pak Irwan, ada Pak Budi, ada Pastor Benny, Pastor Uli, Pastor Wigannya, juga Pak Yotam sekeluarga, Pak Jeffrey dan keluarga yang ada di Bandung ya. Juga setiap Bapak Ibu Saudara yang lainnya yang tidak terlihat, kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup di prayer every morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang menegur, menasihati kami, menuntun kepada jalan yang benar. Biarlah melalui firman ini kami diingatkan selalu akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih itulah yang memenuhi seluruh hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi terang berdampak dimanapun kami berada. Kami tidak sama dengan orang-orang yang ada dalam dunia ini dengan cara berpikirnya, dengan segala sikapnya. Tapi kami sungguh memilih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh berdampak, bawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah, hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa untuk seminar yang akan diadakan pada tanggal 24 Maret ini, yang akan dibawakan oleh Prof. Eli Lizorkin bersama Ibu Rita. Biarlah Tuhan yang memberkati acara seminar ini, segala persiapan dari SEMA, juga tim yang ada. Tuhan yang menolong semuanya, Tuhan yang memberkati semuanya, sehingga di hari H nanti semua acara berjalan dengan sesuai rencana kehendak Tuhan. Berkati setiap narasumber, peserta semuanya diberikan kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama belajar dan menghasilkan buah-buah dari setiap pelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Biar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu, hidup takut akan Engkau, mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi juga kepada sesama kami, hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Sebelum kami berpisah, kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia,
tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Bu Rita, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita Terima semua. kasih Shalom. semuanya. Ibu Rita, Terima kasih, Bu Rita. Winter, Terima kasih semuanya. Semuanya.